Perpanjangan PPKM level 4 memberikan beberapa pelonggaran. Pemerintah mengizinkan kunjungan mal 50% dari kapasitas dan restoran 25% dari kapasitas pengunjung. Untuk mengetahui dampak pelonggaran ini terhadap mal di Surabaya, sudah terhubung dengan korespondensi Indonesia Wida Subianto. Wida, bagaimana dengan suasana mal di Surabaya? Apakah seperti di Jakarta warga sudah kembali lagi datang ke mal untuk dine-in atau untuk melakukan sedikit relaksasi setelah mereka hampir 2 bulan tidak bisa berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan. Lalu seperti apa suasana di sana? Ya Yuda, jadi sebagai gambarannya ini kalau sebelum pelaksanaan relaksasi yang kalau di Surabaya ini dimulai sejak seminggu yang lalu, di mana ini untuk proses masuk mal ini sudah harus melalui proses scanning vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah ini ada peningkatan sekitar 3 kali lipat. Jadi tergambar dari jumlah kendaraan yang masuk di salah satu mal di Surabaya misalnya ya. Ini sebelum ada relaksasi yang dimulai sejak seminggu yang lalu, ini rata-rata perharinya ini adalah untuk per hari weekend ya. Ini ada 1.000 kendaraan. Nah akhir weekend kemarin ini sudah menjadi 3.500 kendaraan. Artinya memang proses relaksasi kemarin ini juga selain memberikan kesempatan warga Surabaya untuk bisa kembali ke mal, ini juga ada dorongan lebih kenyamanan karena merasa ketika ada masuk ke dalam mal ini menyatakan semuanya itu sudah tervaksin. Nah, Kota Surabaya sendiri dari kemarin minggu kemarin dilaksanakan proses scanning vaksinasi ini mendapatkan skor 94 dan ini dinyatakan salah satu yang tertinggi dari 4 kota yang melakukan uji coba proses scanning vaksinasi sejak minggu kemarin. Nah, sementara itu untuk pelaksanaannya bagaimana untuk hari ini, apakah ini juga menambah antusias dari pengunjung termasuk juga pelaku usaha. Ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia, Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia atau APPBI DPD Jawa Timur menyatakan memang ini direspon baik tidak hanya bagi pengelola mal namun juga pelaku usaha khususnya kuliner yang memang sejak pemberlakuan kemarin ini tidak diperbolehkannya dine ini hanya boleh delivery dan juga take away. Ini memberikan angin segar begitu untuk menggerakkan perekonomian khususnya untuk mal. Kenapa harus mal terlebih dahulu, ini juga ditegaskan karena sebenarnya konsep scanning vaksinasi ini nantinya akan menjadi model baru ke semua sektor dan mal adalah sebagai percontohan awal. Nah, kemudian juga ini yang diapresiasi ini juga tidak hanya masalah kuota mal saja yang bertambah, yakni yang dari sebelumnya maksimum 25% per hari ini sudah diperbolehkan 50%, namun juga diperbolehkannya untuk makan di tempat dengan batasan waktu dan ini maksimal 25%, jadi tidak hanya take away dan juga delivery saja dan ini dianggap memberikan angin segar bagi pelaku usaha khususnya yang saat ini memulai usaha di pusat perbelanjaan. Nah, juga untuk kenyamanan dari pengunjung ini juga disampaikan oleh pengunjung, saya sempat mewawancarai beberapa pengunjung, ini memang dengan konsep seperti ini memberikan kenyamanan untuk masuk mal. Sebagai gambaran kalau untuk di Surabaya, ini apakah semua mal sudah melaksanakan ini? Kebetulan kalau di Surabaya ini ada 24 mal yang sudah melaksanakan proses scanning vaksinasi ini sejak minggu kemarin dan kalau kita merunut ini adalah kerjasama dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perdagangan dan konsep scan barcode ini memang diberikan langsung ke pengelola mal, namun ini harus melalui rekomendasi dari APPBI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Nah, ini adalah satu-satunya asosiasi, kalau sederhananya disebut satu-satunya asosiasi mal yang ada di Indonesia. Nah, untuk di Surabaya sendiri ternyata memang tidak. Ada beberapa mal, ini setidaknya ada 1 mal yang ini belum masuk atau belum tergabung ke APPBI DPD Jawa Timur. Jadi mal ini yang sampai saat ini belum melakukan proses scan vaksinasi di malnya. Kemudian ini yang diharapkan oleh pengurus dari APPBI untuk para pengelola mal segera tergabung ke APPBI agar berikutnya bisa mendapatkan rekomendasi dari proses scan vaksinasi yang ada di mal ini. Kemudian bagaimana dari pelaksanaan seminggu ini, apakah masih disiplin begitu? Kalau saya memang meliput sejak minggu kemarin, ini memang melihat proses scanning ini menggunakan sistem online. Jadi secara terpusat begitu, jadi otomatis yang belum melaksanakan vaksinasi tidak bisa melakukan misalnya pengelabuhan dengan surat yang dicetak sendiri. Nah, untuk di Surabaya sendiri untuk proses scanning vaksinasi ini murni menggunakan aplikasi Peduli Lindungi
yang menggunakan cetakan kartu vaksinasi yang mencetak sendiri di Surabaya ini benar-benar tidak diberlakukan karena seperti kita ketahui bahwa pencetakan ini bisa dilakukan setiap orang untuk mencetak sendiri dan keabsahan dari datanya apakah yang bersangkutan benar-benar sudah melakukan proses vaksin atau tidak ini belum bisa dipastikan keabsahannya. Karena itu kalau di Surabaya memang murni scanningnya ini hanya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ditegaskan oleh beberapa pengelola mal yang sempat saya wawancara, ini menyatakan terus menjaga proses disiplin ini karena apa? Ini adalah menjaga kepercayaan dari pemerintah khususnya dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan agar proses relaksasi ini yang dinanti-nantikan ini bisa terus berjalan. Tidak mau melakukan pencederaan kedisiplinan dalam proses scanning ini dengan kebijakan yang nantinya bisa semakin memberatkan di mana relaksasi ini sudah ditunggu berbulan-bulan lamanya ketika pengusaha kemudian juga pelaku pengelola mal ini menyatakan terus merugi. Omsetnya bukan menurun 20 atau 30%, bahkan sempat ada dengan penutupan ini adalah menurun hingga 0%. Kembali ke Yuda. Baik Wida, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali, Wida Subianto.